Selamat pagi, Ibu dan Bapak. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Pagi Sus, begini suster, saya dan suami ingin mengecek kondisi tubuh mengenai HIV di rumah sakit ini. Apakah bisa ya Sus? Bisa sekali, Ibu dan Bapak. Di sini kita melayani pemeriksaan tersebut. Kita biasanya menggunakan metode VCT untuk mendeteksinya. PCT itu apa ya Sus? Baik, Ibu, saya jelaskan ya. VCT itu adalah kepanjangan dari Voluntary Counseling and Testing yang bertujuan untuk membantu pencegahan, perawatan, dan pengobatan bagi penderita HIV atau AIDS. Sampai sini bagaimana Ibu? Apakah bisa dapat dipahami? Iya Sus, paham. Alhamdulillah jika paham. Saya lanjutkan penjelasan saya terlebih dahulu ya Ibu. Nah, dalam VCT ini nanti Ibu dan Bapak akan menjalani beberapa tes. Nah, beberapa tahapan yang pertama itu adalah pra-testing, di mana nanti Ibu akan mendapatkan informasi seputar HIV dan AIDS secara umum atau secara garis besarnya. Kemudian, tes HIV ini nanti adalah tes laborat, di mana tes ini nanti yang akan menentukan hasilnya. Yang terakhir adalah konseling pasca testing. Setelah selesai dilakukan tes, maka pasien akan diberitahukan hasilnya dan akan diberi edukasi lebih lanjut mengenai apa yang harus dilakukan pasien, seperti pengobatan dan lain-lain. Nah, sampai sini bagaimana Ibu? Apakah ada pertanyaan? Oh baik Sus, tidak ada. Dan saya sudah mengerti Sus. Baik, karena kita setelah melakukan konseling mengenai HIV, sekarang saya ingin menanyakan tentang apa sih yang sudah Ibu ketahui tentang HIV atau AIDS ini? Yang saya tahu, HIV AIDS itu penyakit menular dan gak bisa disembuhin karena belum ada obatnya Sus. Baik Ibu, saya beri pemahaman lebih lanjut mengenai HIV ya Bu. Nah, jadi HIV itu kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus. Ini adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Nah, karena HIV sendiri menyerang kekebalan tubuh, maka hal tersebut rentan terkena penyakit lainnya. Apabila infeksi HIV tidak segera ditangani, maka akan berkembang ke stage yang lebih parah, yaitu AIDS. Acute Human Deficiency Syndrome. Jadi, HIV dengan AIDS itu tidak sama ya Bu. Kalau HIV itu infeksi virusnya. Nah, kalau AIDS itu stage atau tingkat keparahannya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Apakah sudah jelas? Tidak Sus, sudah sangat jelas kok. Bu dan Bapak sudah paham, jadi kita langsung menuju tahap tes HIV. Baik Bu. Baik Sus. Baik Ibu, sebelum kita memulai tes HIV, saya izin meminta persetujuan di atas kertas dengan tanda tangan Ibu dan Bapak. Apakah setuju? Iya Sus, saya setuju. Baik, terkait inform consent atau formula persetujuan yang harus Ibu tanda tangani, Ibu bisa membaca ketentuan-ketentuan terlebih dahulu. Apabila sudah Ibu dan Bapak baca keseluruhannya dan Bapak dan Ibu bersedia, maka di sini Ibu bisa mencoret tulisan tidak bersedianya dan tanda tangan di sebelah sini dan menuliskan nama lengkap. Kemudian apabila tidak ingin melanjutkan tes, maka Ibu bisa mencoret tulisan yang bersedia ini ya Bu. Saya bersedia Sus. Saya bersedia, Sus. Baik, mari saya antarkan ke ruang labnya Ibu dan Bapak. Baik Sus. Baik, Ibu, selanjutnya kita akan mendiskusikan hasil dari pemeriksaan tes HIV yang telah Ibu dan Bapak lakukan kemarin. Baik, Sus. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Ibu atau Bapak ada yang memiliki tato atau pernah mengonsumsi narkoba dengan jarum suntik? Saya, Sus. Saya sebelumnya pernah menjalani rehabilitasi narkoba selama 1 tahun dan saya memiliki tato di tubuh saya. Baik,
Ibu dan Bapak harus lapang dada untuk menerima hasilnya. Entah itu positif ataupun negatif, harus selalu bersabar, lapang dada, dan tetap menjaga kesehatan ya. Baik, Sus. Baik, Sus. Dari hasil tes dengan metode rapid test yang Ibu Arlin dan Bapak Rida lakukan beberapa waktu yang lalu, hasilnya salah satu menunjukkan hasil positif. Baik, langsung saja sebelumnya saya minta maaf, semoga Bapak lapang dada bahwa Bapak positif terkena HIV. Melihat dari pernyataan Bapak yang tadi sebelumnya mengatakan Bapak pernah rehabilitas karena pernah mengkonsumsi narkoba dan itu merupakan jenis narkoba yang suntikan. Kemudian Bapak memiliki tato. Nah, orang yang memiliki tato itu berisiko untuk berisiko terkena virus HIV karena terkontaminasi oleh jarum dari tato tersebut yang tidak steril, dan juga begitu pula dengan narkoba suntiknya yang mungkin memakai suntikan yang tidak steril seperti itu, Pak. Sehingga hasil tes Bapak adalah positif. Lalu pengobatan apa yang harus dilakukan ya? Baik, Ibu dan Bapak, saya akan menjelaskan jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut sebagai antiretroviral atau ARF atau ARV, bekerja dengan menghilangkan unsur replikasi dari dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Setelah didiagnosis positif, Bapak harus segera mengkonsumsi ARV agar perkembangan virus HIV dapat dikendalikan. Beberapa jenis obat ARV antara lain efavirenz, altavirin, nevirapin, lamivudin, dan zidovudin. Lalu, apakah ada efek samping dari meminum obat tersebut, Sus? Nah, untuk efek sampingnya itu ada beberapa seperti diare, mual, muntah, mulut kering, kerapuhan tulang, kadar gula darah tinggi, kadar kolesterol abnormal, kerusakan jaringan otot, penyakit jantung, pusing, sakit kepala, sulit tidur, dan tubuh terasa lelah. Namun, efek samping ini tergantung dengan kondisi fisik pasien, karena setiap pasien memiliki kekuatan fisik yang berbeda-beda. Seperti itu, Ibu, untuk efek sampingnya. Sus, berapa lama suami saya menjalani pengobatan ini, Sus? Nah, untuk pengobatan HIV ini harus dilakukan secara bertahap dan berlangsung lebih lama, dan kami tidak bisa menentukan berapa lama pengobatan ini berjalan. Oh, begitu. Baik, Sus. Saya dan istri saya adalah pasangan yang baru menikah dan kami ingin sekali memiliki anak. Mengingat kondisi saya yang positif HIV, apa yang seharusnya saya dan istri saya lakukan ya, Sus? Baik, akan jelaskan. Nah, istri Bapak berisiko tinggi untuk tertular virus HIV ini melalui hubungan seks. Oleh karena itu, dianjurkan untuk Bapak memakai pengaman ketika berhubungan serta memakai pelumas. Selanjutnya, Bapak dan Ibu masih bisa memiliki konsultasi dengan dokter kandungan mengenai waktu yang tepat untuk berhubungan seksual tanpa pengaman. Ibu akan diberi obat untuk mencegah terinfeksinya virus HIV ini. Kemudian lakukanlah pengecekan 3 bulan sekali untuk mengetahui kondisi Anda dan istri Anda, Pak. Baik, Suster. Alhamdulillah, berarti kami dapat berkesempatan untuk memiliki anak. Terima kasih, Suster. Selanjutnya, kami akan melakukan konsultasi ke dokter mengenai program kehamilan. Terima kasih ya, Sus. Sama-sama, Ibu. Semoga lekas sembuh ya, Pak, dan harus tetap semangat untuk menjalani pengobatan ini ya, Pak. Tetap positif tinggi. Oke. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.